Perkenalkan, di sini saya akan membuat flowchart untuk menghitung volume kubus menggunakan aplikasi Flowgaridon. Baiklah, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu, saya akan memperkenalkan simbol atau notasi dasar dari flowchart. Yang pertama yaitu ada terminator awal dan terminator akhir, yang fungsinya untuk memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Di sini ada arrow yang fungsinya yaitu arah aliran alur. Di sini ada input, fungsinya itu untuk membaca nilai dari papan ketik dan menyimpannya ke suatu variabel. Di sini ada input, digunakan untuk memberikan suatu perintah atau sebuah keterangan untuk melakukan langkah selanjutnya. Di sini ada declare atau deklarasi, digunakan untuk membuat variabel. Sebuah pernyataan declare dipakai untuk menyimpan data ketika program diakses. Assign atau penugasan digunakan untuk menuliskan rumus yang akan digunakan. If digunakan untuk menentukan pernyataan yang diperiksa benar atau salah berdasarkan hasilnya. Call yaitu pernyataan panggilan mentransfer kontrol ke suatu fungsi. Informasi tersebut diteruskan ke fungsi menggunakan argumen. Sini while digunakan untuk mengevaluasi suatu nilai jika benar dan memerintahkan untuk memeriksa ulang nilai sampai yaitu bernilai salah, lalu melakukan langkah selanjutnya. Nah, itu tadi simbol atau notasi dasar dari flowchart. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah untuk menghitung volume kubus dari aplikasi Flowgaridon ini. Yaitu yang pertama, kita klik arrow ini lalu kita pilih declare. Nah, kenapa di declare ini kita akan memasukkan yaitu variabel apa saja yang ada pada unsur untuk mencari volume kubus. Yaitu ada unsur sisi dan volume. Di sini kita menggunakan tipenya real. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan output, yaitu kita akan menuliskan sebuah keterangan bahwa kita akan menghitung volume kubus. Jangan lupa menggunakan tanda petik agar tidak error. Lalu selanjutnya kita pilih output kembali untuk masukkan sebuah perintah. Perintahnya yaitu masukkan nilai S sisinya. Oke. Setelah output ini kita masukkan di sini, kita pilih input. Input tadi di sini untuk membaca nilai dari papan ketik dan menyimpannya ke suatu variabel. Nah, masukkan variabelnya yaitu kita tadi mencari S. Setelah input, kita di sini pilih assign atau penugasan. Nah, assign ini seperti yang telah saya katakan tadi digunakan untuk menuliskan rumus yang digunakan. Kita di sini mencari volume dari kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Oke. Nah, langkah terakhir yaitu kita pilih output. Output di sini kita tuliskan untuk penyelesaian akhirnya. Jadi nilai V sama dengan, kita beri dan V. Kenapa tanda petiknya hanya sampai sini? Karena tanda petik di sini sebuah informasi, sedangkan di sini adalah nilai yang kita dapatkan dari perhitungan menggunakan assign tadi. Klik OK.
Ini sudah. Kita akan mencoba apakah flowchart yang kita buat ini berhasil atau tidak. Oke, kita masukkan nilai S-nya yaitu 3. Nah, sudah keluar hasilnya yaitu jadi nilai volume kubusnya yaitu sama dengan 27. Benar. Coba kita lakukan perhitungan lain, yaitu misalkan S-nya yaitu 5. Kita enter, volumenya 125. Sudah benar. Jadi flowchart yang kita buat itu sudah benar. Untuk menyimpan flowchart ini biar bisa disimpan, yaitu pilih export to an image, pilih create. Sini kita namai flow chart untuk menghitung volume kubus. Oke, selanjutnya kita membuat flowchart untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Seperti yang tadi, tampilan awalnya itu ada terminator awal dan terminator akhir, yaitu berguna untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Baiklah, langkah-langkah untuk membuat flowchart untuk menghitung akar persamaan kuadrat yaitu: pertama, kita pilih declare. Di sini kita masukkan variabel apa saja yang ada pada unsur untuk mencari akar persamaan kuadrat, yaitu A, B, C, D yaitu diskriminan, akar, X1, terakhir X2. Tipenya real. Oke. Selanjutnya kita pilih output. Sini kita akan membuat sebuah keterangan apa yang akan kita lakukan, yaitu kita buat keterangan kita akan jangan lupa tanda petik agar tidak terjadi error. Sini perintahnya yaitu kita akan menghitung X1, X2 dengan rumus fungsi X1, X2 sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita masih menggunakan output, yaitu kita akan membuat sebuah perintah untuk memasukkan nilai A terlebih dahulu, yaitu perintahnya masukkan nilai A. Oke, selanjutnya kita pilih input, yaitu inputnya A. Selanjutnya kita pilih output kembali. Kita buat sebuah perintah untuk masukkan nilai B. Oke, kita pilih inputnya yaitu B, variabelnya B. Untuk membaca variabel B. Oke, selanjutnya kita pilih output kembali. Kita masukkan perintah untuk masukkan nilai C. Oke, itu kita pilih input kembali.
masukkan variabelnya itu C. Selanjutnya kita pilih assign, yaitu atau penugasan, digunakan untuk menuliskan rumus yang akan digunakan. Di sini kita menuliskan rumus untuk cari diskriminan, yaitu B kuadrat min 4 kurang 4 dikali A dikali C. Oke. Selanjutnya kita pilih while. Nah, while di sini seperti yang kita jelaskan tadi digunakan untuk mengevaluasi suatu nilai jika benar dan memerintahkan untuk memeriksa ulang nilai sampai salah dan melakukan langkah selanjutnya. Jadi jika dia benar, maka akan dilakukan pengulangan sampai nilai itu dinilai salah dan bisa melakukan langkah selanjutnya. Di sini while-nya kita masukkan, yaitu diskriminan kurang dari 0. Mengapa diskriminan kurang dari 0? Karena jika kurang dari 0 maka tidak memiliki akar-akar untuk kita melakukan perhitungan di tahap berikutnya. Jadi kita akan membuat sebuah keterangan dan sebuah perintah untuk masukkan nilai yang lain di sini. Jika benar kurang dari sama dengan 0, kita buat sebuah keterangan dan sebuah perintah untuk mengulangi masukkan nilai yang lain. Kita buat sebuah keterangan bahwa nilai yang sudah diinput tadi tidak memiliki akar-akar. Dan sebuah perintah ulang untuk cobalah masukkan angka lain. Oke, setelah seperti ini ada sebuah keterangan dan sebuah perintah, kita menuliskan ulang alurnya dari atas, yaitu untuk kita pilih output untuk memasukkan nilai A kembali. Masukkan nilai A seperti yang di atas tadi. Kita pilih input untuk masukkan variabelnya yaitu A. Kita pilih output kembali, masukkan nilai B, kita pilih input, inputnya yaitu variabel A, sama seperti yang di atas tadi, dilakukan pengulangan untuk masukkan nilai yang lain. Terus sini ada kekeliruan, yaitu variabel B. Oke. Selanjutnya kita pilih output kembali untuk memasukkan sebuah perintah, yaitu masukkan nilai C. Oke. Sini kita pilih input. Tentu saja inputnya itu variabel C. Selanjutnya kita pilih assign untuk masukkan rumus diskriminan, yaitu yang di atas B kuadrat min 4 kali A kali C. Oke. Nah, jika pengulangan ini bernilai salah atau tidak sama dengan 0,
yaitu lebih dari sama dengan 0, maka kita akan melakukan ke tahap berikutnya. Jika masih kurang dari sama dengan 0, maka akan melakukan pengulangan terus sampai nilai yang kita masukkan yaitu lebih dari sama dengan 0, lebih dari 0. Untuk perhitungan selanjutnya, di sini kita pilih assign. Assign-nya itu pilih akar, mencari akar dari diskriminannya. Oke. Lalu selanjutnya kita pilih assign kembali untuk mencari X1, yaitu dengan cara rumus ABC yaitu min B tambah akar per 2 dikali A dikali C. Lalu pilih assign kembali untuk mencari X2-nya. X2 sama dengan min B min akar per 2 kali A dikali C. Oke. Lalu di sini kita pilih output untuk menuliskan sebuah penyelesaian akhir. Keterangan penyelesaian akhir yaitu jadi X1 sama dengan seperti yang tadi, jangan lupa diberi dan X1 seperti yang dibilang tadi, yaitu kenapa seperti ini. Ini adalah sebuah informasi dan ini adalah sebuah nilai yang kita dapatkan dari sebuah flowchart perhitungan. Oke. Sini kita di output kembali dan sebuah penyelesaian untuk X2 nya, dan jangan lupa tanda petiknya, dan X2 sama dengan dan X2. Seperti ini flowchart untuk menghitung akar persamaan kuadrat. Kita coba untuk memasukkan nilai A, B, C, akar benar perhitungannya. Sini sudah terdapat perintah, yaitu masukkan nilai A, misalkan 1, nilai B 2, nilai C min 3. Kita lihat sini X1 nya yaitu min 3 dan X2 nya yaitu 9. Kita bisa melakukan penyederhanaan, yaitu dibagi sama-sama dibagi 3, jadi min 1 dan 3. Kita coba untuk masukkan nilai yang lain, misalkan nilai A nya 1, nilai B nya 7, dan nilai C nya 6. Oke, sini X1 nya min 6 dan X2 nya min 36. Jika sama-sama dibagi 6, yaitu X1 nya sederhanakan, yaitu X1 nya min 1 dan X2 nya min 6. Coba kita masukkan variabel A nya 2 dan B nya 5
C-nya min 3. Oke. Sini X1 nya min 6 dan X2 nya min 36. Jadi flowchart yang kita lakukan telah berhasil menghitung akar persamaan kuadrat. Oke, seperti tadi untuk mengsetnya bisa pilih tools seperti yang tadi. Baiklah, yang terakhir kita akan membuat flowchart untuk mengetahui sebuah bilangan termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil. Jika kita masuk aplikasi Flowgaritmanya lagi, di sini ada terminator awal dan terminator akhir seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu gunanya untuk memulai dan mengakhiri sebuah flowchart. Baiklah, untuk langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Kita klik arrow, lalu di sini kita pilih declare. Nah, kita menuliskan variabel apa saja yang ada pada unsur untuk mencari menentukan bilangan genap atau bilangan ganjil, yaitu unsurnya, variabelnya itu bilangan dan sisa, tipenya real. Oke. Lalu selanjutnya kita pilih output untuk menuliskan sebuah perintah pada pengguna, yaitu kita tuliskan di sini perintahnya, masukkan bilangan. Jangan lupa diberi tanda petik agar tidak error. Oke. Lalu selanjutnya kita pilih input, variabel yang akan diinput yaitu bilangan. Oke. Lalu kita pilih assign atau tugas untuk menuliskan rumus yang akan digunakan, yaitu sisa sama dengan bilangan mod 2. Apa yang dimaksud dengan mod 2? Mod adalah singkatan dari modulus, yang artinya sebuah operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. Jadi, jika bilangan tersebut kita bagi dengan 2, jika ada sisanya, berarti dia termasuk bilangan genap. Jika tidak ada sisanya, berarti termasuk bilangan genap. Dan jika ada sisanya, termasuk bilangan ganjil. Seperti itu. Dan di sini kita pilih juga if, jika. If tadi di sini kita gunakan untuk menentukan pernyataan yang diperiksa benar atau salah berdasarkan hasilnya. Kita tuliskan apa yang akan diperiksa, yaitu apakah kita akan meriksa sisanya apakah sama dengan 0 atau tidak. Nah, di sini jika benar itu sisanya sama dengan 0, berarti habis dibagi 2. Berarti kita akan membuat sebuah kesimpulan atau misalnya akhir, yaitu bilangan tersebut adalah bilangan genap. Sebaliknya, jika bilangan itu tidak sama dengan 0 atau masih memiliki sisa, yang berarti di sini bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Baiklah, kita akan coba flowchartnya apakah telah benar atau belum. Misalnya kita akan memasukkan 8. Apakah 8 ini termasuk bilangan genap atau bilangan ganjil? Sini telah 8 adalah bilangan genap. Kita
akan periksa lagi bilangan 111 termasuk bilangan ganjil. Nah, di sini juga kita akan periksa sekali lagi bilangan misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apakah bilangan ganjil? Bilangan ganjil. Berarti flowchart yang telah kita buat ini adalah sudah benar. Baiklah, sekian dari saya tentang cara membuat flowchart untuk menghitung volume kubus, menghitung angka persamaan kuadrat, dan menentukan bilangan ganjil dan genap. Terima kasih.